batalkan Nggak apa-apa, maklum udah. aja. Memang kita beda negara ya. Nanti jam Oke. berapa? Masih sore ya? Ini sama Mbak Zeta sebelumnya yang kemarin kita sempat ketemu loh. Kita mau kemarin habis mau ke siapa ya? Terus itu ketemu sama Mbak Reva ini juga yang apa namanya? Reva masuk habis lagi mau ke siapa gitu. Terus Mbak Zeta mau masuk gitu. Iya, Oh, oke oke. Yang waktu itu. Oke, Kak Reva sudah siap iya ya? Mbak. Sudah siap? Kak Dani gimana? Mau dimulai? Room sebelah Mbak Dini tuh ini kan close ya? Iya. Mbak Dini tinggal masuk, dia lagi nyari tempat katanya. Nyari tempat Hmm, lagi habis belajar kelompok. dia lagi di Ya. kampus pasti. Rada ada musik-musik dikit nggak apa-apa kan, Mbak? Ya nggak apa-apa. Eh, dia di Unimel. Oke, Nah, oke. Silakan. kita mulai. Baik, Boleh. mulai. Oke, Reva ini mock-up yang keberapa ya kalau betul? Ketiga, Kak. Oh, oke. Sama siapa sebelumnya? Sebelumnya sama Mbak Zeta, yang pertama dan kedua juga. Oh, sama Mbak Zeta. Oke. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Saya akan coba ini ya, mencoba masuk ke sedalam yang saya bisa dan sepemahaman yang saya bisa. Ntar kamu coba aja jawab serealnya gitu. Gimana situasi interview sebenarnya kalau kamu ditanya kayak gitu. Oke, tuh kacamata kemana lagi nih? Oke, ya udah. Kita mulai ya. Selamat pagi, apakah benar ini dengan kandidat Reva Sari Puspita Basrum? Selamat pagi, betul Bapak. Oke, ini panggilannya apa ya, Mbak? Saya biasa dipanggil Reva. Oke, Reva. Saudara Reva mendaftar program Magister Dalam Negeri beasiswa reguler ya. Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu ini eh, apa namanya seleksi LPDP yang keberapa? Untuk saya sendiri, saya seleksi LPDP yang pertama Bapak. Kebetulan saya juga baru lulus S1 di tahun 2023 pada bulan Juli. Seperti itu Bapak. Eh, Kenapa tidak tertarik kerja dulu, Mbak? Untuk saya sendiri, saya sudah bekerja Bapak menjadi asisten tenaga ahli di tahun kemarin, mengambil proyek RP3KP dan RP2KP serta penyusunan RKPD di Kabupaten Pringsewu. Saya memang memfokuskan diri untuk bekerja hingga masa proyek itu selesai, yaitu sekitar 6 bulan. Karena di tahun 2024 ini, dari awal tahun hingga saat ini, saya sedang melakukan persiapan untuk studi lanjutan saya, yaitu S2, dan persiapan beasiswa juga. Seperti itu, Bapak. Kita lulusan dari program studi apa ini? Perencanaan Perencanaan wilayah dan kota. Institut Teknologi Sumatera, eh, yang cenderung banyak potensinya untuk menjadi praktisi. Kenapa tidak mencari pengalaman kerja dulu, Mbak? Iya, ah, kalau saya sendiri Bapak, tujuan utama saya ingin melanjutkan pendidikan yaitu cita-cita saya menjadi akademisi dan sekaligus praktisi. Mengingat eh, dari saya ingin menjadi seorang akademisi karena beberapa pengalaman saya melakukan pengajaran pada volunteer, sehingga saya tertarik untuk mendalami dan memilih dunia akademisi sebagai tujuan utama saya. Namun tidak dipungkiri, dalam dalam program studi saya juga akan menjadi seorang praktisi karena memang di beberapa kesempatan seorang akademisi bisa menjadi seorang praktisi, terlebih di ranah bidang saya sendiri. Seperti itu, Pak. Hmm. Pengalaman akademisi apa yang Anda punya sehingga Anda berminat menjadi seorang akademisi? Secara general, Bapak, saya dari dahulu itu memang tertarik pada kegiatan pengajaran. Jadi di beberapa kesempatan saya mengikuti kegiatan volunteer dalam bidang pengajaran seperti di ITERA Mengajar dan di Ruang Pemimpi.
Selain itu juga saya memiliki pengalaman menjadi seorang asisten untuk asisten dosen pada dua mata kuliah, yaitu mata kuliah studio perancangan kota dan studio perencanaan kota, sehingga saya semakin memantapkan diri saya untuk menjadi seorang akademisi dan melakukan pengajaran untuk kedepannya, Bapak. Apakah pengalaman volunteer itu cukup menjadi seorang akademisi? Tentunya tidak, Bapak. Saya menyadari bahwasannya kemampuan saya masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Maka dari itu, saya berniat melanjutkan studi S2 saya, Pak. Selain itu juga, saya juga menyadari dari ilmu pengetahuan saya yaitu terdapatnya gap pengetahuan yang mana memang saya mengetahui perlunya studi lanjut S2 saya sehingga saya memang menargetkan untuk cepat melanjutkan studi S2 saya, Bapak. Eh, Anda tadi bilang pengen menjadi akademisi sekaligus praktisi. Siapa yang Anda Ya, lihat? baik, Pak. Eh, yang saya lihat tentunya dosen-dosen di sekitar saya karena memang dosen-dosen saya rata-rata selain menjadi akademisi mereka juga menjadi seorang praktisi. Terlebih saya juga sudah berkecimpung di dunia perencanaan secara real, menyusun dokumen secara langsung, sehingga saya mengetahui memang dalam pekerjaan tersebut dibutuhkan juga ranah akademisi yang mengawasi, yang menjadi salah satu pengawas dalam berjalannya proyek tersebut, Pak. Seperti itu. Apakah bisa profesi itu dijalankan dua kaki? Bisa, Bapak. Bisa Anda ceritakan profesi apa yang Anda bayangkan yang akan Anda lakukan? Baik, Pak. Saya membayangkan menjadi seorang akademisi dalam ranah menjadi seorang dosen. Tentunya saya akan melakukan pengajaran dalam lingkungan kampus. Selain itu juga, saya akan aktif di luar kampus dengan mengikuti proyek penyusunan perencanaan, Bapak. Karena memang dalam praktiknya di bidang saya yaitu perencanaan dan kota, seorang dosen memang turut aktif untuk menjadi tim penyusun dalam penyusunan proyek perencanaan. Karena memang biasanya juga dosen-dosen itu diminta sebagai seorang akademisi untuk membuat kajian-kajian tertentu di suatu wilayah. Berarti kalau gitu keterlibatan mereka bukan sebagai praktisi di situ dong. Keterlibatan mereka tuh berarti sebagai akademisi kan, sebagai pembanding. Benar atau Baik, tidak? Pak. Eh, Benar, namun dalam beberapa kasus juga memang seorang dosen bisa menjadi seorang praktisinya atau atau penyusun dalam proyek tersebut, Pak. Seperti itu. Jadi dalam untuk kemungkinan di masa depan, saya menjalankan kedua peran tersebut, Pak. Mohon maaf, mengingat memang dalam praktiknya saya juga melihat lingkungan sekitar saya seperti itu. Mereka bisa menjadi akademisi sekaligus seorang praktisi. Oke. Eh, Kalau gitu bisa diceritakan apa namanya pengalaman apa yang Anda eh, punya sejak perkuliahan dulu yang menurut Anda itu penting untuk kedepannya. Baik, bagi saya, pengalaman yang saya dapatkan selama perkuliahan yaitu ketika saya menjadi seorang asisten tenaga ahli dalam proyek penyusunan rencana detail tata ruang, RP3KP dan RP2KPKP serta RKPD, di mana pada pada pengerjaan proyek tersebut saya secara nyata mengaplikasikan ilmu pengetahuan saya dan secara langsung terjun dalam proyek penyusunan dokumen tersebut. Seperti itu, Pak. Apa Karena menurut tanggung jawab saya, apa tanggung jawab mm, Mbak di proyek itu? baik, saya menjadi seorang asisten tenaga ahli, Bapak, yang mana saya memang mengerjakan proyek tersebut di bawah bimbingan tenaga ahlinya langsung. Apa yang Anda kerjakan? Yang dikerjakan, Bapak, Ya, yang dikerjakan adalah menyusun dokumen tersebut, Pak. Menyusun dokumen perencanaan, mulai dari uh, pendahuluan, analisis, hingga perencanaannya, Bapak. oke. Sorry.
Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait, sebentar ini saya tutup lagi. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait dengan eh, apa yang mendasari Anda untuk segera melanjutkan S2 walaupun belum banyak pengalaman eh, bekerja gitu. Apakah ada isu apa yang Anda concern tentang rencana Anda dan lain-lain? Mungkin bisa ceritakan lebih detail. Baik, Bapak. Kenapa saya ingin cepat melanjutkan S2 saya? Karena saya menyadari beberapa isu-isu di ranah perencanaan kota itu perlu diperdalami, Bapak. Seperti dalam hal infrastruktur dan transportasi. Meskipun saya sudah mendapatkannya pada jenjang S1 saya menyadari kemampuan dan ilmu pengetahuan saya masih kurang, sehingga saya perlu melanjutkan studi S2 saya secepatnya, mengingat saya juga ingin menjadi seorang akademisi. Dan saya juga menyadari bahwasanya isu terkait infrastruktur dan transportasi tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam perwujudan Indonesia Emas 2045, sehingga saya yakin eh, bahwasanya ketika saya belajar lebih lanjut di jenjang yang lebih tinggi, saya bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi seseorang yang membantu dalam perwujudan Indonesia Emas 2045. Ya, Mbak tadi mention tentang isu transportasi. Ada apa dengan transportasi kita? Baik, Pak. Secara general, ketersediaan transportasi Indonesia itu masih belum cukup baik, mengingat idealnya pada setiap kota itu tersedia transportasi umum yang aktif guna menunjang mobilitas masyarakatnya, Pak. Namun pada kenyataannya masih banyak eh, kota, bahkan beberapa kota besar Indonesia, transportasi umumnya itu tidak memadai. Seperti itu, Pak. Di mana itu contohnya? Mohon izin Bapak di mana? Ya, Anda melihatnya di mana? Ah, Banyak kota kan salah banyak. satu, Berarti itu di mana gitu? iya Bapak, salah satunya itu di kota Bandar Lampung, Pak, di Provinsi Lampung. Karena di Provinsi Lampung itu seharusnya tersedia BRT yang terintegrasi di Kota Bandar Lampung itu sendiri. Namun pada kenyataannya BRT itu tidak aktif beroperasi sejak COVID-19 dan beberapa fasilitas umum seperti haltenya itu tidak terawat, Pak. Oke, kira-kira oke. Eh, Kemudian apa yang Anda harapkan dari masalah itu? Di Bandar Lampung tadi ada eh, keadaan transportasi tidak mendukung, publik transportasinya terbengkalai. Kemudian apa yang Anda lihat terkait masalah itu? Baik, Pak. Permasalahan tersebut menurut saya bisa ditanggulangi dan diatasi karena memang sejatinya BRT itu sudah tersedia di Kota Bandar Lampung, hanya saja tidak dioperasikan. Dan harapan saya tentunya BRT tersebut bisa beroperasi dengan baik dan menyediakan jalur-jalur lain agar lebih terintegrasi dengan moda angkutan lain, angkutan umum lainnya seperti angkutan umum. Karena memang beberapa angkutan umum di Kota Bandar Lampung itu sendiri masih aktif beroperasi. Namun karena BRT-nya tidak terintegrasi dengan angkutan umum itu sendiri, sehingga banyak masyarakat yang memang jarang menggunakan angkutan umum karena memang mereka terkadang untuk menuju tempat tujuannya mereka harus menggunakan 2 kali angkutan umum dan menurut masyarakat itu termasuk hal yang sedikit menyulitkan bagi mereka, Pak. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait rencana Anda untuk menempuh studi di eh, 3 program studi Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Diponegoro. Bisa diceritakan kenapa Anda memilih program studi di kampus tersebut? Baik, Pak. Kenapa di 3 kampus tersebut? Karena menurut saya 3 kampus tersebut memiliki kelompok keahlian yang cukup relevan dengan saya.
Dan memang ketiga kampus tersebut memiliki program studi perencanaan dan kota yang sudah baik. Namun kenapa saya meletakkan ITB pada nomor satu? Secara khusus, kelompok kalian di ITB yaitu kelompok infrastruktur dan transportasinya lebih menunjang, secara spesifik lebih bisa menunjang terhadap eh, kelompok kalian yang saya minati, Bapak. Dan memang di ITB sudah banyak profesor-profesor yang secara detail menekuni kelompok keahlian infrastruktur dan transportasi tersebut. Jadi konsentrasi Mbak ini apa? Di infrastruktur dan transportasi, Bapak. Oh, infrastruktur dan transportasi. Oke, ada hal lain yang membuat ITB ini berbeda? Bagi saya, karena terdapat seorang profesor yaitu Prof. Pradono, yang mana memang beliau adalah supervisor saya ketika S1, sehingga beliau memotivasi saya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di ITB, karena beliau juga menjadi seorang profesor di ITB, sehingga saya ingin bisa selinier dengan beliau dalam penelitian saya selanjutnya, Bapak. Oke. Apakah Anda sudah mendaftarkan diri ke ITB? Saya sedang proses pendaftaran, Bapak. Sudah dalam proses seleksi? Iya, betul. Karena memang di ITB program studi saya itu buka di gelombang 3 ini yang periodenya 23 April hingga 16 Mei. Jadi saya sedang melakukan pendaftarannya. Oke. Sudah Anda penuhi semua syaratnya? Belum, Bapak. Saya kurang satu persyaratan yaitu terkait mohon izin, syarat tes bahasa Inggrisnya. Kalau tidak, oh ya, LPT betul. LPT-nya karena memang untuk LPT di ITB sendiri, untuk calon mahasiswa S2 itu menggunakan nomor administrasi pendaftaran sehingga saya perlu mendaftarkan akun terlebih dahulu. Dan saya berencana untuk mendaftarkan di minggu ini dan ikut tes di minggu depan. Oke. Kemudian selama studi nanti jika Anda diterima, ada hal lain apa yang ingin Anda lakukan selain aktivitas akademik Anda? Baik, kalau saya sendiri, jika saya diterima di ITB dengan beasiswa LPDP, tentunya saya akan ikut aktif pada organisasi LPDP ITB dan mengikuti rangkaian kegiatannya untuk mengisi waktu luang saya. Dan selain itu juga, saya tertarik untuk tetap mengikuti kegiatan volunteer di luar kampus, Pak. Seperti itu, selain pembelajaran yang saya lakukan ketika studi saya. Oke. Kemudian untuk rencana penelitian Anda, sudah ada rencana tentang penelitian Anda nanti? Mengingat saya sendiri kelompok kalian saya minati yaitu infrastruktur dan transportasi tentunya tidak akan jauh-jauh dari topik infrastruktur dan transportasi tersebut. Namun, untuk data penelitiannya tentunya saya memerlukan diskusi dengan supervisor saya nantinya, yang mana penelitian yang harus saya lakukan yang mana penelitian yang sebaiknya saya lakukan, Pak. Sehingga saya memerlukan hasil diskusi dan arahan tersebut dari supervisor saya. Anda belum menentukan topik tertentu berarti terkait pemeriksaan. Belum. Iya, belum Bapak. Namun jika dilihat, memang ketika S1 saya mengambil topik terkait transportasi umum. Namun itu tidak menutup kemungkinan ketika S2 saya sedikit berubah, karena saya memang keterbatasan ilmu pengetahuan saya, sehingga saya membutuhkan bimbingan dan bantuan dari supervisor saya nanti. Oke. Anda mengenal supervisor itu ketika Anda S1, berarti kan? Iya, betul. Anda tidak pernah ada kesempatan menanyakan ke topik Anda jika Anda lanjut ke ITB, berarti. Iya, Bapak. Sebetulnya karena memang beliau pembimbing saya dari ITB, jadi intensitas bimbingan saya dengan beliau itu terbatas, Pak. Jika memang syarat bimbingannya 6 kali, mungkin saya hanya bisa bimbingan dengan beliau hanya sekali ketika hendak sidang atau memang ketika hendak seminarnya, Pak. Memang seperti itu, karena keterbatasan waktu yang beliau miliki, sehingga beliau mempercayakan sebagian besar bimbingannya pada supervisor 2 saya, yaitu dosen saya yang dari ITERA. Jadi, beliau akan mensupervisi secara general ketika hendak seminar, dan memang keterbatasan waktu
Dan memang waktu yang beliau berikan itu terbatas, Pak, sehingga kami tidak banyak diskusi dua arah. Saya kira Anda sudah cukup dekat dengan supervisor Anda itu. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya terkait eh, apa rencana Anda setelah lulus jika Anda diberikan beasiswa? Baik, rencana saya tentunya saya akan mempersiapkan untuk memasuki masa studi kuliah saya. Dan saya bertekad jika saya sudah diterima beasiswa, saya ingin menjadi seorang mentor juga, Pak. Sehingga saya bisa membagikan ilmu-ilmu saya kepada Oh, Pak, teman-teman yang ingin oh, nah, maksud saya setelah Anda lulus. setelah lulus S2-nya, Pak. Ya, Baik. Izin melanjutkan. Seperti yang dilihat, saya berminat menjadi seorang akademisi sekaligus praktisi. Tentunya sambil menunggu pembukaan pendaftaran untuk lowongan kerja sebagai seorang dosen, saya akan mengisi waktu luang saya untuk bekerja dalam ranah praktisi, Pak. Bisa menjadi seorang tenaga ahli dalam penyusunan proyek perencanaan seperti itu. Karena saya juga sudah tergabung dalam organisasi Ikatan Ahli Perencana di Provinsi Lampung yang memiliki koneksi untuk mendapatkan proyek-proyek perencanaan di Provinsi Lampung itu sendiri. saya melihat rencana Anda ini kayak masih coba-coba gitu. Mana yang akan Anda pilih? Fokus ke akademisi atau praktisi? Baik, Pak. Uh, Tentunya fokus utama saya menjadi seorang akademisi. Oke. Di mana? Baik, Pak. Tentunya kalau untuk di mananya, saya belum bisa memastikan seperti itu. Namun, memang menjadi akademisi merupakan cita-cita besar saya akan mengusahakan untuk terus bisa menjadi seorang akademisi. Anda tertariknya di mana? Kalau saya sendiri tertarik di kampus saya, Pak. Di kampus ketika saya S1, yaitu Institut Teknologi Sumatera. Oke. Apakah Anda sudah melihat ada kebutuhan dosen di sana? Iya, Bapak. Masih ada butuh tenaga dosen di sana? Bagaimana Anda mengetahui, dari mana Anda mengetahui itu? Iya, Bapak. Karena memang beberapa dosen saya itu sudah berencana untuk melanjutkan studi mereka ke jenjang S3, sehingga di beberapa tahun ke depan uh, sudah diberitahukan bahwasannya lowongan dosen akan kosong dan akan mengambil tenaga dosen non-dosen tetap dan non-PNS seperti itu, Pak. Hmm, Oke. Apa syarat menjadi dosen di sana? Syaratnya sebenarnya untuk syarat spesifik saya belum mengetahui, Pak, karena memang di setiap tahunnya syaratnya itu dikatakan berbeda tergantung kebijakan yang mereka terapkan. Namun secara umumnya tentunya dosen syarat dosen di sana yaitu sudah lulus pendidikan S2 dan memiliki sertifikat bahasa Inggris jika saya tidak salah yaitu sekitar 500 untuk TOEFL. Oke. Kemudian selain itu, apa rencana lain selain berusaha menjadi dosen? Kemudian apakah ada rencana lain? Baik, Pak. Tentunya selain jadi dosen, saya menjadi seorang praktisi seperti yang sudah saya tuliskan, yaitu menjadi seorang tenaga ahli dalam proyek penyusunan perencanaan. Oke. Selain itu, Selain dua hal yang saya sebutkan tadi, saya tidak memiliki rencana lain karena memang saya berfokus dan memang sudah meminati bidang saya, yaitu perencanaan dan kota, sehingga saya ingin bekerja dan pada ranah tersebut, Pak. oke. Eh, saya ingin bertanya terkait hal-hal personal yang Anda tulis di sini ya.
eh, terkait penilaian diri Anda sendiri. Oke, pertanyaan saya yang pertama, apakah Anda ini sekarang harus menjadi tulang punggung keluarga? Tidak, Bapak, karena kebetulan memang orang tua saya masih hidup dan bekerja secara aktif. Oke. Pihak Anda hanya perlu membiayai diri Anda sendiri. Iya, betul, Bapak. Oke. Apakah Anda masih ada saudara yang sekolah juga? Iya, saya memiliki dua orang adik karena memang saya seorang anak pertama. Adik saya dan adik saya memiliki jarak yang cukup jauh dengan adik saya yang besar yaitu 8 tahun dan adik saya yang kecil 16 tahun. Sehingga adik saya yang kecil sekarang sedang berada di kelas 1 SD. Nah, kemudian saya ingin bertanya terkait eh, hal-hal yang Anda tulis di sini. Anda menulis Anda ini pendengar yang baik. Siapa yang memberikan penilaian ini? Dan apa manfaatnya bagi Anda? Ah, baik. Yang memberikan penilaian ini yaitu teman-teman dekat saya dan juga keluarga saya. Karena saya memang anaknya cenderung adalah seorang yang cenderung diam dan tidak terlalu banyak bicara ketika ada orang yang bercerita. Menurut saya, hal ini tentunya baik bagi saya karena saya jadi bisa melihat banyak sudut pandang ketika saya banyak mendengar dan saya lebih bisa mengolah lebih banyak informasi ketika saya lebih banyak mendengar sehingga ketika saya bersuara, saya telah saya bisa mengelaborasikan hal-hal yang saya dengar hal-hal banyak yang saya dengar tersebut seperti itu, Pak. Karena menurut saya akan fatal ketika saya banyak berbicara namun tidak banyak mendengar. Apakah Anda ini suka membaca? Ya, Buku apa yang Anda terakhir baca? buku terakhir yang saya baca yaitu Waktu untuk Tidak Menikah seperti itu. Oke. Saya ingin bertanya lagi terkait hal yang Anda tulis. Anda ini khawatir akan masa depan. Apakah ini cukup mengganggu bagi Anda? Dan bagaimana Anda menyikapi sikap ini, sifat ini? Ya, kekhawatiran akan masa depan tentunya cukup mengganggu bagi saya mengingat ketika saya membayangkan masa depan, saya tidak hanya membayangkan hal-hal baiknya saja, namun saya juga cenderung membayangkan hal-hal yang tidak baik, kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi di masa depan. Karena saya memiliki sifat tersebut, tentunya terkadang cukup mengganggu uh, keseharian saya. Sebenarnya tidak keseharian juga, karena saya cenderung memikirkan hal tersebut ketika saya sudah cukup lelah di malam hari. Dan menurut saya hal tersebut tidak sepenuhnya negatif, karena dengan saya memikirkan hal-hal terburuk itu, saya sudah membuat antisipasi akan kejadian-kejadian buruk yang sudah saya pikirkan. Seperti contohnya, ketika saya eh, dalam waktu dekat kemarin, saya itu berencana untuk mendaftarkan diri saya di ITB pada gelombang satu di bulan Februari dan di gelombang Februari-Maret. Namun, eh, karena waktu yang terbatas, sehingga saya memfokuskan diri untuk tes UPDA-nya. UPDA-nya itu sejenis tes TPA di ITB yang memang tesnya itu dibuka setiap gelombangnya itu 1 kali. Dan eh, namun saya juga tahu saya belum tes LPT sehingga saya mengutamakan tes UPDA yang terlebih dahulu. Namun ketika hendak tes LPT, saya ketika hendak mendaftar itu sudah penuh kuotanya di hari yang saya inginkan, yaitu untuk tes online-nya. Sehingga karena belum tes LPT tersebut, saya tertinggal untuk mendaftar di gelombang satu. Dan antisipasi yang saya buat yaitu saya sudah mempersiapkan diri untuk tes LPT di gelombang ketiga ini, di mana pembukaan untuk program studi saya, dan saya hendak mendaftar di minggu awal, yaitu di minggu ini saya akan langsung mendaftar. Dan antisipasi tersebut sudah saya siapkan karena memang jika tidak berhasil di gelombang satu, saya telah mempersiapkan diri untuk di gelombang tiga ini. Oke. Kemudian Anda
memiliki sifat mudah terdistraksi. Bisa diceritakan bagaimana apa maksudnya ini? Baik. Untuk sifat mudah terdistraksi tersebut, ketika saya mengerjakan suatu hal, saya cenderung terdistraksi akan hal lainnya. Sehingga mungkin itu bisa disebut dengan multitasking, namun bagi saya hal tersebut menjadi sebuah distraksi karena pekerjaan saya lakukan cenderung tidak maksimal. Dan uh, karena saya menyadari saya memiliki sifat tersebut, saya telah mengatur jadwal pengerjaan tugas saya untuk waktu yang tidak terlalu lama. Sehingga saya bisa mendapatkan jeda untuk melakukan kegiatan lainnya dan saya tidak terlalu jenuh. Dan saya menggunakan metode Pomodoro dengan 25 menit belajar dan 5 menit istirahat untuk bisa mengontrol sifat distraksi saya tersebut sehingga saya tidak terlalu bosan dan mudah terdistraksi. Oke. Kemudian saya ingin tanya terkait apakah Anda ini bukan, maksud saya apakah Anda punya satu pengalaman yang menurut Anda paling sulit dalam hidup Anda dan apa momen apa itu? Bisa diceritakan? Baik. Salah satu momen tersulit menurut saya yaitu ketika hendak melanjutkan kuliah. Karena ketika saya bersekolah di SMA, saya berminat untuk melanjutkan kuliah saya di bidang seni, yaitu di seni tari. Namun memang tidak disetujui oleh keluarga saya, sehingga saya mencari alternatif lain yang memang menurut saya tertarik dalam bidang tersebut, yaitu perencanaan dan kota. Namun dalam perjalanannya, tetap ketika saya tidak diizinkan untuk berkuliah seni tersebut menjadi hal terberat bagi saya. Saya pada saat itu saya sudah cukup dewasa untuk untuk membuat sebuah pilihan dalam hidup saya. Namun di titik ini saya menyadari bahwasanya saya tetap mencintai seni tanpa harus berkuliah di bidang seni tari. Seperti itu. Apa saat momen itu apa yang mendasari Anda memilih perencanaan wilayah kota? Apa kaitannya dengan minat Anda sebelumnya? Baik. Sebetulnya saya mengetahui PWK ini awalnya memang dari kakak kelas saya yang sudah berkuliah terlebih dahulu di Institut Teknologi Sumatera jurusan Perencanaan dan Kota. Karena saya cukup dekat dengan kakak tingkat saya ini, sehingga beliau juga memberikan sedikit masukan pada saya bagaimana sih PWK ini seperti itu, memberikan gambaran secara general dan cukup spesifik sehingga saya bersedia dan cukup cocok untuk kuliah di bidang PWK ini seperti itu. Oke. Kemudian saya ingin bertanya terkait hal-hal pengalaman yang Anda tulis di sini. Anda tidak punya pengalaman riset ataupun karya ilmiah, tapi Anda berminat menjadi akademisi. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Baik, ketika saya berkuliah, memang awalnya saya belum berminat menjadi seorang akademisi, sehingga saya tidak menekuni serius dalam bidang riset dan karya ilmiah. Dan di beberapa kesempatan ketika saya berusaha mencoba bersama rekan-rekan saya untuk seleksi karya ilmiah, itu memang belum berhasil, Pak. Dan memang hanya terhenti di tingkat kampus saja seleksinya dan tidak tembus di tingkat nasionalnya. Namun untuk publikasi, saya sekarang sedang tahap publikasi untuk tugas akhir saya kemarin di Sintat dan sekarang sedang tahap revisi untuk publikasi tersebut yang dijadwalkan publikasinya untuk bulan Juli. Seperti itu, Pak. Memang menurut saya ini mungkin sedikit terlambat, namun tidak ada kata terlambat untuk saya memulai banyak hal baru yang belum saya pernah pelajari. Di mana Anda publis itu? Di JPPK ITERA, Bapak. Oh, di kampus Anda. Iya, betul. Eh, apa apa yang menjadi eh, apa namanya resource apa yang Anda punya sehingga Anda berminat sekali menjadi akademisi walaupun Anda tidak punya pengalaman?
yang linear dengan itu. Apa yang memotivasi Anda? Baik, salah satu motivasi saya yaitu ketika saya menjadi seorang volunteer di kegiatan Ruang Pemimpi Indonesia, yang mana memang Ruang Pemimpi Indonesia itu kegiatan pengajaran yang khusus kepada siswa sekolah menengah pertama. Saya menjadi seorang sukarelawan di beberapa sekolah terpencil dan saya melihat banyak sekali teman-teman yang masih sekolah pertama di beberapa daerah itu mereka tidak termotivasi untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi Pak. Bahkan di beberapa di antara mereka setelah lulus SMP itu mereka ingin langsung bekerja dan tidak melanjutkan sekolahnya. Dan berangkat dari hal tersebut, saya menyadari pendidikan masih menjadi hal yang urgensi dan memang di beberapa tempat dan masih banyak orang yang tidak memiliki minat untuk melanjutkan di pendidikan tinggi. Dan secara spesifik kenapa saya ingin menjadi seorang dosen, kembali lagi berangkat dari pengalaman pengajaran tersebut dan dielaborasikan ketika saya menjadi seorang asisten dosen, saya menyadari saya berminat untuk mengajar di jenjang pendidikan perguruan tinggi, Pak. Seperti itu. Nah, eh, Anda menulis di esai juga bahwa Anda ini sarjana pertama di lingkungan Anda, Iya, betul. Betul, Bapak. di keluarga besar Anda. Di keluarga kecil saya. Namun di dalam lingkup kakek nenek di keluarga besarnya, iya. Karena mungkin boleh sedikit menjelaskan, lingkup keluarga besar saya itu di Lampung ini cukup besar. Karena memang saya dan keluarga saya itu banyak bertetangga. Jadi dalam lingkup yang lebih besar, saya bukan yang pertama. Hmm. Apa, eh, kenapa Anda merasa itu eh, berharga bagi Anda, kalau memang seperti itu? Ya, tentunya menjadi seorang sarjana juga merupakan cita-cita kedua orang tua saya yang selalu berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuk saya. Bahkan memang dari sekolah menengah pertama, saya ini tinggal di desa dan saya disekolahkan ketika sekolah menengah pertama tersebut di ibu kota kecamatan saya yang memang jaraknya bagi saya saat itu cukup jauh sekitar 7 kilometer. Dan ketika saya berangkat ke sekolah, saya harus menaiki angkutan umum dan juga terkadang harus menaiki ojek. Menurut saya, menjadi seorang sarjana pertama adalah hal yang memang diimpikan oleh kedua orang tua saya. Memang dari dulu telah memberikan pendidikan yang terbaik untuk saya. Dan sekarang saatnya saya membalas dan membuktikan hasil kepada kedua orang tua saya. Seperti itu. Kesulitan apa yang Anda hadapi ketika kuliah dulu? Bagi saya sendiri, kesulitan yang saya hadapi ketika awal perkuliahannya itu ketika menghadapi tahap persiapan bersama, di mana di ITERAT sendiri ketika 1 tahun pertama itu menghadapi tahap persiapan bersama untuk memberikan kesetaraan kepada mahasiswanya, karena memang beberapa mahasiswa itu berasal dari sekolah menengah kejuruan yang tidak mempelajari matematika, fisika, kimia, dan biologi secara detail. Kenapa hal tersebut membuat kesulitan bagi saya? Karena ketika saya harus belajar matematika, fisika, kimia, dan biologi ulang, dan dalam pembelajarannya itu lebih cepat dibandingkan ketika saya di sekolah menengah atas, sehingga hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi saya. Sehingga juga ketika awal perkuliahan, saya masih harus beradaptasi dengan teman-teman saya dan juga lingkungan kampus, yang menurut saya itu cukup berbeda meskipun memang masih di satu provinsi yang sama. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi terkait siapa yang memberikan Anda rekomendasi? Untuk S2 nanti yang memberikan, mohon maaf Bapak, izin saya mengkonfirmasi pertanyaannya, rekomendasi tersebut apakah untuk S2 saya nanti atau ketika saya mendaftar LPDP? Keduanya. Oke, baik. Ketika saya mendaftar LPDP, yang memberikan rekomendasi saya itu ketua program studi saya, dan nantinya untuk mendaftar di ITB karena membutuhkan 2 rekomendasi, saya
meminta rekomendasi kepada ketua program studi saya dan juga dosen pembimbing saya dari ITERA. Oke. Kualifikasi mereka apa Mbak S3? Iya, Bapak. Untuk uh, kaprodi saya itu sudah S3 dan untuk dosen pembimbing saya itu sedang ongoing S3-nya. Oke. Oke, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya hari ini. Eh, Bisa Anda jelaskan apa yang mengharuskan kami memilih Anda dari sekian banyak kandidat yang juga punya rencana yang bagus, punya pengalaman yang mendukung. Apa yang harus menjadi alasan kami memilih Anda? Baik, menurut saya, karena saya sendiri menyadari bahwasanya saya dan generasi saya akan menjadi generasi yang menunjang keterwujudan Indonesia Emas 2045. Dan dalam bidang saya akan mewujudkan salah satu misi Indonesia Emas 2045 yaitu dan pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan. Sehingga menurut saya adalah kandidat yang baik. Saya, saya sudah merupakan kandidat yang baik dalam menyadari isu tersebut. Sehingga saya yakin LPDP bisa menjadi jembatan dalam mewujudkan mimpi-mimpi saya dan generasi saya guna menunjang terwujudnya Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Ada lagi yang disampaikan? Cukup, Bapak. Terima kasih. Oke. Kalau gitu, ini adalah akhir dari interview kita pada hari ini. Eh, Selamat menunggu sesuai pada tanggal yang sudah ditetapkan oleh LPDP. Perlu diingat bahwa keputusan akhir ada pada internal LPDP. Interviewer hanya memberikan rekomendasi kepada LPDP. Kalau begitu, terima kasih. Boleh meninggalkan room. Oke, Baik, terima kasih, Bapak. oke. Bagaimana? Agak deg-degan. Kak, mohon maaf. Tadi sebenarnya waktu yang terakhir ditanya itu sebenarnya diberikan kesempatan untuk bertanya nggak sih? Tadi itu, ketika ada hal lain Mau yang ingin nanya? disampaikan. Mau nanya apa memang? Enggak, kalau yang tadi itu, maksudnya apakah momen tersebut itu bisa dibuat untuk bertanya atau bagaimana? Ya kalau ada lagi yang mau disampaikan berarti ya kalau ada yang masih belum kamu sebutin ya kamu sebutin aja apa yang mau kamu sampaikan ke interviewer. Kayaknya kalau Oke, kamu mau nanya kan mau nanya apa juga iya sih. kan? Iya, Kak. Oke, gimana menurut kamu ini mock up kamu ini? Deg-degan. Bagaimana kamu menilai dirimu sendiri tadi? Belum maksimal sih, Kak. Karena memang kan gaya mock up-nya berbeda sama Mbak Zeta kemarin kan. Jadi kayak karena baru Apa dapet perbedaannya? gitu, jadi agak kaget tetepan. Emang berbedanya di mana? Di mana ya? Sebenarnya eh terlihat dari kesan awalnya sih, walaupun Mbak Zeta nanya kayak, oh ini Reva ya gitu. Tapi Mbak Zeta tuh masih memberikan kesempatan untuk perkenalan secara full gitu. Jadi karena Apakah startnya sudah perkenalan sedikit itu berbeda, menurut kamu agak ini. penting banget? Apa Kak? Apakah perkenalan itu penting banget menurut kamu? Iya, jadi ini sih belum biasa. Maksudnya walaupun udah berlatih, tapi ketika menghadapinya langsung itu tetap beda gitu rasanya. Saya dulu nggak ada perkenalan-perkenalan, langsung babi buba langsung aja, dah. Jadi kita kita memang harus kayak gitu. Kamu nggak boleh merasa harus perkenalan dulu, harus ini dulu, nggak bisa. Karena kamu nggak bisa nebak pemikiran si interviewer itu. Dan kebanyakan orang nggak banyak yang nggak ada pertanyaan langsung aja. Oke Mbak, kenapa mau S2? Langsung. Oke, Itu ada juga. Oke Mbak, Mbak kerja di mana sekarang? Kayak gitu. Nggak ada istilah kayak gitu. Perkenalan dulu gitu-gitu. Jadi jangan iya, apa ya membuat mindset seperti itu. Ketika sudah oke. masuk Zoom,
ketika sudah masuk room itu kamu udah harus dalam kondisi siap dengan apa yang akan mereka tanya, jadi nggak bisa berekspektasi seperti apa. Yang penting jawaban-jawaban kamu itu sudah harus disiapin gitu. Iya, Kak. Terus kamu tadi menilai interview kamu, kamu dapat nilai berapa? Berapa ya? Di 100 7 per 10. dapat berapa? 7, Kalau rentang 100 ya 70. Karena 70. kayak nggak maksimal gitu cara ngejawabnya. Sebenarnya terfikirkan, cuma menurut saya sendiri juga saya masih belibet cara penyampaiannya, dan menurut saya juga beberapa poin seharusnya saya sampaikan tapi tidak tersampaikan dalam penjelasannya. Bagian mana yang menurut kamu paling sulit tadi? Bagian paling sulit, sulit semua sih Kak bagi saya. Kayak secara general semua sulit bagi saya. Karena tetap apa yang rasanya kan baru sadarnya ketika udah selesai, jadi kayak baru kepikiran, oh tadi harusnya nambahin ini ya, nambahin ini gitu. Oke, ya. Ini kamu bisa menilai juga ya dari apa yang kamu sampaikan ya. Kalau saya ini mau kasih masukan ke kamu nih ya. Ini kan semuanya saya catat ya. Apa-apa Ya saja Kak, yang kamu sampaikan gitu-gitu. Menurut saya memang kamu tanggal berapa sih interviewnya? tanggal 30 hari Selasa, 30. Ini tanggal dua berapa? puluh lima 5, 5 hari lagi. 5 hari lagi. Oke. Dalam 5 hari ini kamu kayaknya kalau kamu ini kan di record ya. Kamu bisa lihat Mm-mm. lagi sisi-sisi mana yang kamu nggak ada, maksudnya nggak kuat jawabannya. Kalau saya bisa mulai ya dari awal gitu, kayak kebanyakan tuh kan memang yang udah lolos LPDP itu memang yang sudah bekerja, maksudnya dia sudah Mm-mm. passion di bidangnya kayak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin udah 10 tahun bekerja gitu. Memang ada case yang fresh graduate kayak kamu juga bisa lolos. Ada satu angkatan saya, dia perempuan lulusan dari UGM Fisika Murni. Sekarang dia bareng saya di Australia. Dia ambil eh, apa namanya space apa namanya fisika aerospace gitu di sini. Dan memang meskipun dia belum bekerja secara profesional, belum bekerja secara profesional, tapi dia punya pengalaman yang eh, apa ya, yang matang gitu di situ. Jadi selama dia S1 tuh dia banyak banget ngikut konferensi, kemudian dia ikut eh, publikasi yang dia dan dia ya apa ya mampu menjelaskan pemahaman dia tuh dalam di bidang itu. Akhirnya dia lolos dan dia sekarang juga Mm. sudah di Australia di sini gitu. Dan menurut saya itu penting gitu. Ketika kamu fresh graduate, itu tuh yang digali tuh memang pengalaman akademis kamu. Kamu harus bisa eh, menyampaikan pengalaman akademis kamu itu yang apa aja yang kamu lakukan, kemudian kenapa itu impactnya bisa ke rencana kamu itu nggak memang harus. Jadi kamu coba ingat-ingat lagi pengalaman-pengalaman apa yang kamu punya sehingga itu bisa membantu kamu ke- keterima gitu loh. Ya kita mulai dari kalau saya mulai dari pengalaman pekerja ya. Kemudian gini, saya tuh ngerasa kalau rencana kamu itu masih abu-abu gitu loh. Kamu nggak, Mm-mm. kamu tuh kayak masih mau coba-coba gitu. Nggak memberikan gambaran konkret kamu tuh sebenarnya mau jadi apa gitu. Mau beneran jadi dosen atau mau jadi praktisi gitu. Kalau menurut saya itu agak Mm-mm. sulit kalau kamu mau menjalani itu dua-duanya. Dan kamu harus jelas kalau mau jadi akademisi, kamu harus tahu betul akademisinya di mana, terus bahkan kebutuhannya apa di sana, apa yang akan kamu lakukan sebagai dosen baru dalam 5 tahun itu mau ngapain rencananya, 10 tahun tuh mau ngapain lagi rencananya. Jadi karena ketika saya gali, kamu tuh nggak ada gitu. Maksudnya nggak ada yang saya bisa lihat bahwa itu rencana Mm-mm. yang jelas gitu loh. Konkretnya, oh iya. Jadi nggak bisa kita tuh coba-coba karena di esai pun saya juga baca tuh semuanya tuh ya general aja. Kamu
kebanyakan mendeskripsikan mendeskripsikan posisi itu dibandingkan langkah yang mau kamu lakukan gitu. Biasanya kamu tuh saya nggak ngelihat step by step kamu tuh tiap tahunnya mau gimana atau Tapi tiap 3 tahun tuh mau gimana gitu. dari tenaga ahli tadi Reva di-mention nggak? Ya tenaga Iya, ahli itu saya juga nggak begitu dapat gitu di mana gitu. Tenaga Kamu ahli. iya seperti apa gitu. Gambarannya tuh mau seperti apa. Di mana kalau Hmm. memang tenaga ahli di institusi apa. Kayak gitu itu tuh harus jelas gitu. Kenapa di sana dan Hmm. balikan lagi bahkan tadi itu saya tuh bingung ya yang isu yang kamu angkat kan di esai itu saya baca ya. Coba saya baca lagi tadi suatu wilayah seperti ekonomi bla 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 bla. Jenjang sarjana saya 50% data yang rusak. Y kanan dibuka terbuka SUD Y kanan 3 berbeda nomor temuan jalan. Nah, harusnya kalau kamu udah mengangkat tentang masalah itu, harusnya kamu fokus dari awal sampai akhir itu balik lagi untuk menyelesaikan masalah itu. Terus Hmm. kira-kira dengan rencana kamu jadi dosen itu menjawab nggak Menjawab nggak? permasalahan yang kamu angkat gitu tentang permasalahan eh, fasilitas transportasi umum dan lain-lain itu. Apakah itu menjawab dari masalah yang kamu angkat Saya gitu? ngomong. Kalau memang iya, di mana letak letak fungsi dosen itu ada di mana dalam solving problem role-nya itu ada di mana gitu. Kamu nggak mengaitkan itu gitu. Kayak kamu cuma pengen jadi dosen tapi kamu lupa dengan isu yang kamu angkat. Padahal itu semua itu harus saling terhubung gitu loh. Masalahnya apa? Saya tahu saya kurangnya di mana, saya mau belajar sekolahnya di mana. Setelah lulus saya mau menyelesaikan masalah itu dengan cara apa? Tadi kan kamu udah milih, saya pengen jadi akademisi. Mm-mm. Di mana letak letak akademisi kamu nggak menjelaskan gitu. Kamu cuma fokus Hmm. menjelaskan tridharma perguruan tinggi itu ya memang begitu semua dosen juga tahu itu. Jadi menurut saya kurang detail gitu dalam ini ya dalam kurang kurang konkret stepnya tuh nggak terlihat gitu. Saya jadi makanya saya langsung menjustify rencana kamu tuh kayak masih coba-coba gitu. Kalau nggak jadi ini jadi inilah gitu, kayak gitu. Padahal kamu harus memutuskan dari sekarang gitu. Kamu harus yakin dengan apa yang mau kamu lakukan. Jangan ragu-ragu. Ini kesannya jadi abu-abu dan ragu-ragu gitu. Antara mau jadi dosen atau nggak jadi dosen gitu. Jadi menurut saya tuh kamu harus perjelas lagi ya rencana kamu gitu. Kayak tadi kan saya gali, kamu bilang transportasi itu tidak memadai. Di mana? Di mana yang kamu lihat gitu? Mm-mm. Kenapa tidak memadai? Kira-kira alasannya ada di mana? Letak permasalahan itu ada di mana? Jadi nggak bisa cuma sekedar memberikan gambaran umum, tapi kamu ketika digali kamu nggak tahu gitu, nggak ada sumber jelasnya, Mm-mm. nggak menyampaikan detailnya, konkret masalah itu tuh di mana? Ada berapa letak ininya di Lampung itu di mana gitu. Kenapa itu penting? Kamu tahu nggak sih saya juga dari Lampung Iya Kak tahu. Pernah lihat Kakak di mock up yang ini. ya. Jadi ya eh, kamu harus kamu kalau memang fokus konsentrasi kamu di Bandar Lampung, kamu sampaikan apa yang ada di Bandar Lampung yang menurut kamu itu penting dibenahi. Sehingga Iya. kamu mau menjadi dosen di ITERA, saya bisa melakukan itu gitu. Maksudnya kayak gitu jangan nggak bisa yang ngam kulit-kulitnya doang tuh cuma nyampein kulitnya doang tapi isinya tuh digali nggak ada gitu nggak kamu nggak Mm-mm. menguasai kamu harus kuasai banget kalau memang topik yang kamu angkat nih kamu lihat dari kota Bandar Lampung gali permasalahan di Bandar Lampung tuh Mm-mm. apa transportasinya kenapa kamu bilang BRT dari 2020 nggak ada kenapa kira-kira nggak ada gitu terus gimana solusinya ada faktor apa di sana terus di mana letak letak kamu, posisi kamu, peran kamu dalam menyelesaikan itu nanti sebagai dosen itu apa? Apa yang bisa kamu kasih? Jadi kayak semua itu terhubung yang jelas gitu. Nah, kemudian untuk rencana studi di kampus, kamu menurut saya masih kurang riset tentang ITB. Kamu kok kan udah pilih Iya. ITB, fokus ke ITB. Saya kan nggak menggali ke kampus lain ya, hanya pengen denger yang di Mm-mm. ITB. Ya.
Itu kamu kurang nyampein kenapa ITB ini berbeda dengan yang lain. Apa ada? Jadi kalau ditanya kampus tuh jangan hanya membatasi terkait dengan mata kuliahnya aja, tapi lihat potensi apa yang ITB itu punya, yang lain nggak punya. Ada kesempatan apa kamu di sana? Misalnya ITB ini dosennya sering atau banyak sekali dosen yang dilibatkan dalam program pemerintah, misalnya, atau apa. Kamu cari tahu hal-hal yang ITB punya, yang lain tuh nggak punya, gitu. Sehingga ITB itu bukan hanya sekedar matkul doang yang kamu ini gitu, tapi kesempatan lain selain matkul itu juga harus kamu gali. Tadi pas saya gali tentang dosennya, ternyata kamu sendiri yang bilang kalau ternyata ya itu memang nggak terlalu intens gitu ketemunya gitu-gitu. Menurut saya tuh, Iya, menurut saya tuh bagian itu nggak usah diceritain. Harusnya itu justru oke. jadi malah saya yang nggak tahu, jadinya tahu gitu Jadi tahu. realnya Oh gimana. iya Padahal ya. saya nggak perlu nggak perlu gitu. Oke oke. Jadi kamu bisa bilang gitu dari sekarang kamu udah mulai menghubungi beliau, misalnya untuk menjadi bahwa saya berencana untuk studi di sana. Apakah kamu juga ada nggak kesempatan kamu diskusi terkait tesisnya? Terus pas saya tanya tesis, kamu juga belum menentukan. Harusnya itu sudah harus ada. Topiknya tuh kamu sudah harus ada. Nggak bisa kamu bilang belum ada tuh menurut saya nggak bisa. Jadi dalam waktu beberapa hari ini kamu udah harus pasti punya dong ketertarikan topik Hmm, S2. Nah, itu kamu ceritakan aja gambaran umumnya kayak mana, tentang apa topik kamu, ngapain kamu, tentang tesis kamu tuh kamu mau ngapain, terus kira-kira manfaatnya apa gitu. Udah sampai cukup oke. sampai situ, nggak perlu kayak metode segala macam tuh udah menurut saya itu udah nggak perlu disampaikan di interview. Yang penting gambaran topiknya tuh sudah harus ada. Siapa yang Oke. mau membimbing kamu? Kenapa kamu pilih beliau? Terus apa manfaat dari tesis kamu ini nantinya? Kayak gitu tuh sudah harus ada. Kenapa kamu tertarik meneliti topik itu? Apa manfaatnya? Itu udah harus harus ada. Nggak bisa kamu bilang nggak ada. Itu Oke. melemahkan kamu. Itu dari sisi Iya ya. dari sisi persiapan studi itu menurut saya itu udah kurang itu. Kamu belum Hmm, siap. Itu harus disiapkan. Kemudian rencana setelah lulus tadi, kalau mau gampang, kalau itu tuh bikin jenjang waktu aja, misalnya 1 sampai 3 tahun setelah lulus kamu mau ngapain? Terus 4 sampai 6 tahun misalnya jangka menengahnya, kamu udah jadi apa, kamu mau pengen apa, udah mau ngelakuin apa di situ. Kemudian 7 sampai 10 tahun ke depan, kamu udah memproyeksikan diri kamu tuh seperti apa, kemudian apa yang mau kamu lakukan. Itu menurut saya lebih mudah dibandingkan kamu kayak kayak tadi gitu. Kamu kebingungan giliran digali, oke. kamu sulit menemukan apa yang sebenarnya mau saya lakukan gitu. Itu. Itu harus kamu siapkan. Kemudian dalam memilih menjelaskan penilaian diri tadi yang saya tanya-tanya itu, cobalah jujur, tapi jangan dikasih tahu semuanya. Maksudnya gimana? Kita nggak boleh Oke. bohong, tapi jangan dikasih tahu hal-hal yang terlalu beresiko. Tuh, pilihlah momen-momen yang nggak terlalu eh, apa ya beresiko buat menurunkan penilaian diri kamu gitu. Ceritakan hal-hal yang nggak boleh bohong, tapi masih dalam tahap yang aman gitu loh. Terus tadi tuh kayaknya pas saya tanya pas saya tanya yang menurut saya yang paling jawaban kamu tuh pas saya tanya, kamu tuh orangnya kan yang khawatir tentang khawatir itu lah, Hmm, khawatir tentang masa depan. Menurut saya tuh kamu udah terlalu banyak menceritakan, mendramatisir keadaannya. Padahal oke. kalau kamu ditanya hal-hal kayak gitu, ceritakan aja sedikit. Kenapa? Apa sih maksudnya? Apa maksud dari khawatir? Misalnya momennya apa? Misalnya saya khawatir karena apa misalnya. Kedua, stop sampai situ. Fokus ceritakan bagaimana kamu mengatasi hal tersebut supaya itu nggak berlanjut gitu. Jadi jangan kebanyakan menceritakan momennya tuh sulitnya seperti ini, seperti mendeskripsikan Oh, oke oke. kesulitannya, tapi kamu nggak ngasih tahu usaha yang kamu lakukan untuk menghadapi kekurangan kamu ini tuh gimana. Padahal si psikolog tuh lebih pengen denger gimana cara kamu atasinya. Kamu nggak nyampein Oke itu oke. tadi.
Jadi kayak kalau ditanya hal-hal yang negatif, jangan fokus menceritakan negatifnya tuh seperti apa. Cukup ceritakan kalau memang betul, iya. Kalau memang tidak, ya tidak. Ceritakan aja umumnya seperti apa. Stop, fokus namun Bapak, eh, sampai saat ini atau saya belajar banyak dari keadaan tersebut, dan setelah kejadian itu saya membiasakan diri untuk ngapain sehingga saya bisa mengontrol rasa khawatir saya kayak gitu. Maksudnya fokus sama gimana kamu melewati atau menanggulangi hal kesulitan itu gitu ya. Itu menurut saya lebih penting. Terus kayak pada saat saya tanya kamu pendengar yang baik, kamu kesulitan memilih kata-kata itu, kayak menurut saya kayak acak-acakan gitu ngomongnya, kayak ya kamu Mm-mm. nanti kamu sendirilah apa yang kamu omongin gitu ya. Pendengar Iya, yang baik tadi itu dirapihin aja. Makanya segala yang kamu tulis tentang penilaian diri kamu itu harus kamu kuasai. Siapkan momen-momen khusus atau momen pengalaman hidup kamu yang sesuai dengan apa yang kamu tulis. Jadi ketika ditanya tentang itu, kamu udah nggak kemana-mana. Oh, kalau saya ditanya tentang pendengar yang baik, saya ceritakan pengalamannya yang mana. Kenapa orang menilai saya pendengar yang baik? Ketika kamu bilang saya orangnya eh, suka belajar, suka mengajar, siapin momen apa ya yang bisa saya ceritakan di sini. Jadi kayak nggak ada istilah kaget, itu nggak ada gitu. iya, Itu menurut saya tuh harus disiapin gitu. Kemudian momen saat sulit ketika memilih program studi untuk Mm. kuliah, itu menurut saya oke gitu, masih oke lah gitu. Mungkin eh, kaitannya apa dengan antara seni tari dengan perencanaan wilayah kota. Mungkin kamu bisa cari hal-hal yang menurut kamu tuh masih berhubungan. Nah, kamu bilang kan kamu orangnya kinestetik. Apakah perencanaan wilayah itu kegiatannya juga seperti apa? Dan sehingga kamu merasa nyaman dalam melaksanakan itu, nggak apa-apa, kamu explore aja. Jadi nggak, jadi kesannya tuh nggak kayak kabur gitu loh. iya, Pil- Pilihan studinya itu kayak nggak ngasal gitu tuh. Tapi kamu juga berusaha menemukan, mengaitkan bahwa oh, ternyata pada saat saya belajar perencanaan wilayah kota tuh ada hal-hal yang menurut saya senangi, karena gaya belajarnya kan kamu suka ekspresi dengan belajar dengan lebih atraktif, lebih dengan gerak. Nah, ternyata di perencanaan wilayah kota itu seperti apa? Saya banyak ngapain selama kuliah. Kayak gitu-gitu tuh di karang aja gitu loh. Kayak jadi nggak terkesan kayak asal pindah gitu loh. Kayak oke, nggak ada alasan yang logis dan akademis gitu. Itu kan harus kayak gitu. Dalam interview kan kita harus menjelaskan semuanya dalam situasi yang logis dan akademis gitu. Jadi kita nggak diraguin sama interviewernya. Kemudian yang terakhir, kenapa harus alasan memilih kamu? Ini saya banyak banget bilang ke orang-orang gitu ya. Kalau kamu nontonin mock-up di YouTube Sipir Edu tuh kamu tonton-tonton deh. Mana pertanyaan di YouTube itu gitu ya. Banyak banget tahun lalu saya mock-upin orang gitu. Terus eh, kalau ditanya kenapa harus pilih kamu gitu, menurut saya ya, jawaban kamu tuh kayak masih ngambang. Kamu bilang saya adalah generasi yang menunjang. Menurut saya itu kamu nggak jelas gitu, menunjang apa? Generasi yang menunjang tuh yang kayak mana gitu. Terus kedua, eh, paling saya bisa memilih di pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kalau kamu ditanya tentang kenapa alasan pilih kamu, itu tuh sama aja kayak kamu, kenapa negara ini harus menginvestasikan uang ratusan juta kamu. Ada ada urusan apa negara ini dengan bidang keilmuan kamu sehingga kamu ini harus disekolahin. Indonesia ini punya target apa? Oke, kamu bilang Indonesia punya target 2045 Indonesia emas. Di bagian mana gitu? Banyak. Di bagian perencanaan wilayah kotanya Indonesia ini punya target apa? Atau di Lampung? Kan kamu target masalah kamu kan di Lampung. Kenapa nggak iya, gali juga di Lampung? Di Lampung ini punya target pembangunan apa? Dan lain-lain gitu. Kemudian di mana letak posisi kamu bisa berkontribusi di situ. Kemudian jangan lupa simpulkan lagi, oleh karena itu Bapak, besar harapan saya untuk bisa diberikan beasiswa pada seleksi kali ini. Kayak tetap ada rasa keinginan gitu, bukan hanya show off kenapa harus pilih kamu karena saya bisa ini bisa ini bisa ini. Enggak gitu. Tapi
lebih ke kaitin loh kebutuhan negara ini ada di mana gitu. Apa eh, apa namanya goals negara, target negara dalam waktu dekat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apa yang negara butuhkan dari keilmuan kamu, apa yang bisa kamu kasih. Kemudian di daerah kamu di Lampung tuh lagi butuh apa, kemudian kamu bisa apa yang kamu kasih kalau kamu jadi dosen misalnya. Kemudian sampaikan kalau kamu memang ingin sekali bisa diberikan kesempatan beasiswa untuk mewujudkan hal tersebut gitu. Jadi kayak tersusun dengan rapi. Menurut saya jawaban itu belum tersusun dengan rapi. Oke. Nah, ya, sampai sini ada yang mau ditanya? Karena pas kenapa terkesannya tuh lebih cepat ya interview ini tuh? Karena saya nggak bisa menggali lagi, terutama di rencana kontribusi. Kayak kamu membatasi diri, apa ya, membuat limitasi bagi saya untuk mengeksplor. Karena ketika saya tanya, udah Pak, gitu aja gitu. Karena sebenarnya di Hmm. essay kamu tuh ada yang kamu tulis pengabdian, kamu nggak ceritakan. Pengabdian kayak Mm-mm. apa yang kamu maksud itu bagian itu nggak kamu ceritakan. Padahal kalau memang kamu kehabisan ide itu masih ada yang bisa kamu ceritain. Tapi kamu lupa atau panik atau gimana gitu kan. Jadi saya nggak bisa mengeksplor lagi ini rencana kontribusi kamu tuh mau kayak mana gitu. Dan yang harus kamu ingat adalah rencana kontribusi itu bukan bukan pengen-pengen coba-coba, tapi memang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan. Makanya harus jelas yang kira-kira kamu bisa lakukan itu apa. Gitu. Oke. Jadi nggak bisa kita cuman pengen ini bagus-bagus-bagusnya, tapi kamu nggak ada kemampuan untuk membuktikan kamu bisa gitu melakukan mewujudkan itu. Gitu. Apa pentingnya dari kontribusi itu nggak kamu kaitin ke masalah yang kamu angkat. Kamu lupa dengan masalah yang kamu angkat gitu. Kamu pengen ngangkat masalah tentang reputasi, tapi kamu pengen jadi dosen dan kamu nggak ngaitin Hmm. gitu dua masalah ini. Akhirnya tuh Hmm. kayak rencana itu tuh gak ada hubungannya sama masalah itu gitu. Kayak lu ya ini kemauan pribadi kamu gitu kesannya. Kayak kamu tuh cuma memanfaatkan LPDP aja gitu. Untuk kehidupan personal kamu bukan untuk masalah yang kamu angkat. Jadi lagi dan lagi jangan lupa tentang itu. Masalah yang kamu angkat tuh harus dipertanggungjawabkan dan harus disesuaikan dengan rencana studi yang kamu buat. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya dulu? Kak, saya mau nanya. Jadi kan memang dari awal itu saya cukup konsisten menargetkan untuk menjadi seorang akademisi sekaligus praktisi. Namun di titik ini kayaknya better salah satu atau gimana ya, Kak? Karena maksud saya gini, memang kalau di bidang keilmuan saya itu dosen tuh bisa jadi praktisi, Kak, atau memang seharusnya saya memilih salah satu kah atau memang pembawaan saya yang kurang menjelaskan hal tersebut gitu. Ini, kira-kira berapa banyak orang yang melakukan akademis dan praktisi secara konsisten? Kalau dari lingkup dosen yang saya kenal mungkin 50-50, Kak. Karena mereka memang aktif menjadi seorang praktisi juga via LPPM di ITERA. Jadi memang itu uh, Kan? jadi Berarti proyeknya kan, masuk ke kampus, terus itu memang ya. bentuk pengabdian dosennya itu gitu. Jadi kalau menurut saya pasti saya jarang banget gitu. Karena orang kalau udah mau jadi praktisi itu dia udah nggak akan berkecimpung di kampus. Dia pasti punya punya bisnis, punya ini sendiri, dia punya firm sendiri, punya organisasi sendiri, mungkin perusahaan sendiri. Jadi kalau kamu apa makna makna praktisi kamu sekedar itu, menurut saya itu masih bagian dari tugas akademisi gitu. Hmm, Kalau menurut kamu hanya sebatas yang kamu bilang tadi terlibat di oke. LP3M di lembaga, menurut saya itu masih dalam. Jadi fokus aja. Lebih baik kemarin itu ada siapa ya Mbak kemarin yang kayak gitu yang kita tanya dia juga mau eh siapa sih nama Mbak itu? Temannya Mbak Zeta, arsitek ini ya, arsitektur S3 arsitektur. Nah, beliau itu juga bilang gitu. Sama kayak kamu, dia nggak punya pengalaman praktisi, dia Hmm. punya pengalaman akademisi aja. Tapi dia bilang bahwa menjadi akademisi saat ini itu dekat dengan dunia praktisi juga karena banyak sekali praktisi sekarang membutuhkan masukan dan saran dari sisi akademisinya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan saya berinteraksi. Jadi, kalau kamu bilangnya kayak gitu, itu masih masuk akal dibandingkan kamu bilang menjalankan dua profesi itu Oh, bersamaan gitu.
Kayak nggak mungkin, Oke, itu oke. sulit gitu. Apalagi kamu nggak punya pengalaman itu gitu loh. Mm-mm. Kecuali kamu udah bekerja di instansi yang kayak firm yang beneran kamu terlibat secara praktisi, misalnya tenaga profesional di perusahaan mana. Kamu banting setir menjadi akademisi dan kamu punya mau melanjutkan perancangan praktisi kamu. Itu masuk akal, kamu udah pernah terjun, masalahnya kamu belum pernah gitu. Mm-mm. Nah, itu yang membuat kamu tuh sulit membergen keduanya. Sama-sama nanggung gitu loh. Lebih Mm. baik fokus ke salah satu, tapi dengan tambahan bahwa kamu juga di ITERA, misalkan kan kamu pengen akademisi di mana? ITERA. ITERA ini Iya. banyak nggak program yang pemerintah libatkan dengan ITERA. Nah, kamu bisa masuk ke situ gitu. Atau apa gitu perusahaan mana yang sering bekerja sama dengan ITERA dan menurut kamu itu potensi kamu berinteraksi dengan dunia praktisi itu ada di situ gitu. Jadi lebih baik saya Oh, lebih kayak gitu. Cun saya. Jadi mau konfirmasi ya Kak. Jadi sebenarnya saya itu tetap bisa menyebutkan dua hal tersebut, namun digarisbawahi tidak beriringan keduanya dan lebih Nah, ya, kayak yang Kakak bilang tadi, karena dunia akademisi dekat dengan praktisinya, seperti itu di bidang iya. saya. Kamu coba Oke, lihat oke. gitu. Pengalaman dosen kamu itu dilibatin Mm-mm. oleh praktisi itu di bidang mereka bertanggung jawab sebuah proyek tuh sebagai apa gitu. Nah, kamu Mm-mm. bisa lihat itu. Jadi tapi secara tidak langsung mereka bukan sebuah seorang praktisi di situ. Mereka hanya akademisi yang dilibatkan untuk membantu melaksanakan sebuah proyek. Jadi ada sisi keilmuan yang mereka butuhkan Oh, dari dunia praktisi kan. Maksud kamu tuh itu pasti. Jadi kalau kamu serta-merta bilang saya pengen jadi dua-duanya tuh saya kayak ambigu, menurut saya jadi bingung gitu mengartikan. oh, Dan kamu juga tidak punya pengalaman itu akhirnya berat gitu menerima kamu berargumen kayak gitu tanpa dengan melihat pengalaman kamu, saya jadi kayak mm-mm. menolak gitu nih, kayak mana maksudnya. Mm-mm. Lebih baik kamu fix fokus jadi dosen, kemudian ketika Oke. ditanya dunia praktisi, ya saya juga punya gitu, saya juga bisa berinteraksi dengan dunia praktisi dengan kapasitas saya sebagai apa gitu. Mm. Tuh, jadi dipilihlah jawaban yang logis dan mudah diterima gitu. Jangan memaksakan ego. Karena dalam interview ini, kamu nggak bisa mengikuti ego kamu gitu. Kamu harus bisa menyesuaikan diri kamu dengan standar yang mereka. Karena kan tujuan kita dapat beasiswa kan ini. Iya Kak, betul. Urusan kerjanya, mau jadi apa itu urusan belakang. Yang penting keterima dulu. Iya. Nah, gimana caranya bisa keterima? Jangan ngikutin egonya kita. Tapi lihat standar si LPDP ini nerimanya yang kayak mana. Kita masuk ke situ. Jangan LPDP yang dipaksa mau memahami kita yang nggak bisa gitu. Nggak jalan itu. Iya Kak, note. Udah cukup clear sih Kak. Jadi kayaknya memang benar apa yang Kakak bilang tadi. Karena kalau terlihat kayak dua-duanya kayak gitu itu sedikit nggak masuk akal. Iya, dan kayak Iya, kamu bingung ngejelasinnya juga kan. iya, iya benar-benar. Ikan Bisa, digali, bisa. kamu malah menjebak diri sendiri gitu. Ya Oke. konsisten aja jadi dosen, gini, 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 gini. Kalau mau penelitian nanti gimana? Tertariknya di mana? Kalau mau penelitian kan kamu terlibatnya dengan praktisi juga nanti kan. Iya, betul. Tuh. Jadi dosen kamu kalau ngelaksanain penelitian kan pasti ngelibatin praktisi juga. Iya. Ya, gimana, proyek mana yang kamu bisa uji atau teliti kan? Gitu. Oke, ada lagi? Suara saya ini kedengeran kan? Soalnya itu anak-anak kosan sini lagi rame ini. Kedengeran, kedengeran. Kalau dari saya sebenarnya yang cukup urgensi tadi terkait praktisi sekaligus akademis itu udah terjawab sih Kak. Jadi memang nanti lebih dielaborasikan Ya. lagi sama terkait yang cukup urgensi juga saya catat itu terkait rencana setelah lulus. Jadi bisa dibuat rentangnya nanti bisa di breakdown Nah, lagi. Beberapa hal lain juga kayaknya iya perlu dibuat dibiasakan lagi cara ngomongnya juga. Itu sih Kak. Udah saya kalau kamu note secara kalau kamu ini. kalau kamu keberatan banget untuk ngomongnya formal banget, ketika ada momen kamu, menurut saya nggak sepanjang interview itu kamu bisa formal banget gitu. Mm-mm. Ketika kamu ditanya di sisi personal, kayak saya nanya tentang keluarga, tentang itu tuh bisa lebih dibawa lebih fleksibel, itu menurut saya nggak apa-apa. Justru itu membuat kamu rileks dan interviewnya tuh jadi jalan komunikasinya gitu loh.
Tapi kalau kamu Oke. semuanya kamu jalankan dengan sangat kaku itu jadi malah bosan. Kalau untuk ditanya masalah rencana studi, rencana kontribusi Mm-mm. nggak apa-apa karena itu mah namanya sisi profesionalitas kita lagi diuji kan gitu. Pemahaman Iya. profesional akademik skill kita tuh ada di situ. Tapi pas ditanya tentang personal itu kan psikolog tuh mau menilai kamu ini seorang personality yang gimana. Jadi Mm-mm. tunjukkan momen untuk menilai bahwa kamu ini orangnya optimis, kamu orangnya fleksibel, kamu orangnya eh, apa well prepare itu di situ mau dinilainya. Jadi nggak apa-apa nggak kayak tanya saya apakah kamu tulang punggung keluarga misalnya? Iya. Bukan kata kamu. Padahal kamu bisa. Oh ya Bapak saat ini saya senyum jangan lupa senyum. Kamu tuh kayak hampir nggak ada senyum sepanjang interview gitu ya. Baik Bapak, terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah saat ini saya bukan atau belum di eh, apa ya, belum menjadi tulang punggung bagi keluarga saya. Alhamdulillah saya masih punya ayah dan ibu saya yang masih aktif bekerja dan saat ini saya berusaha untuk mandiri untuk diri saya sendiri dulu. Dan ayah saya saat ini masih bertanggung jawab dengan adik-adik saya. Itu kan bisa jawaban itu keluar Oke. tanpa harus saya tanya lagi, "Emang kamu ada adik nggak?" Padahal kan kamu bisa Iya. nyampein itu lebih kayak cerita dengan Mm-mm. seseorang gitu loh. Bagian personal tuh nggak justru memang harus kayak gitu karena kalau kamu bikin itu kaku itu nggak menarik. Kamu nggak ada rasa ketertarikan bagi interview untuk nyari tahu nih orang seperti apa gitu. Karena porsinya psikolog itu bisa paling banyak dia nanyanya. Mm-mm. Jadi dia pasti menggali, menggali, menggali tentang diri kamu. Dia pengen mengulik kejujuran kamu. Kayak gitu. Jadi pastikan ya kalau kamu tuh ada 3 hal yang dicari oleh LPDP. Tuh dia yang pertama itu orangnya harus ramah Indonesia banget. Senyum, sapa. Itu kamu nggak menunjukkan itu dari awal sampai akhir tuh. Terus kedua, kamu juga nggak orangnya harus optimis. Jadi optimis tuh kayak ada rasa apa? Punya target, punya capaian yang jelas mau dicapai. Terus yang ketiga tuh dia well prepare. Well prepare tuh maksudnya secara akademis, secara ini tuh mampu lah terlihat terlihat cakap gitu loh. Nah itu maksudnya 3 itu portraitkan diri kamu tuh untuk punya 3 hal ini gitu. Jadi masih ada waktu 5 hari kayak kamu habis ini Iya. kan nonton lagi terus kamu bikin skrip Mm-mm. jawaban nggak sih? Iya, Kak. Kamu bikin skrip jawaban gitu nggak? Iya. Kayak pertanyaan jawabannya apa kayak dibikin di Iya. Excel. Nah, Iya, itu coba dibikin di Excel. kalau ada yang hari ini ada pertanyaan yang nggak pernah kamu dapat dan kamu baru coba ditambahin lagi kamu buat ulang lagi semua Oke. jawaban kamu tuh dengan lebih apa ya dengan lebih rapih eh, apa namanya spesifik efektif dan mudah diterima oleh si pendengar gitu loh. Posisikan kamu ini kalau saya ngomong kayak gini ini orang ngerti nggak sih maksudnya apa gitu. Oke. Di note, Kak. Udah lagi yang mau ditanya karena memang Eh, beasiswa itu memang segitu kita nggak bisa setengah-setengah gitu karena mm-mm. banyak banget orang yang daftar gitu kalau kita nggak ini susah kalau nggak siap gitu kalau nggak terlihat ini kalau nggak terlihat siap di berbagai sisi gitu loh jadi nggak bisa makanya kamu bisa di 5 hari masih bisa menurut saya masih bisa banget untuk memperbaiki semua sisi-sisi yang kamu nggak ada dan kamu nggak mampu Heeh. menjawab itu dengan baik agak lembur dikit itu nggak masalah ya kan namanya Mm-mm. usaha kan kalau kamu lolos tuh nilainya nggak ternilai gitu ya. Eh, dari sisi finansial, dari sisi networking, dari sisi pengalaman tuh beneran tak bernilai kalau bisa lolos. Jadi effortnya juga wajar sebanding gitu. Dulu saya Eh, pas tahun lalu saya itu mock up tuh nggak banyak sebenarnya, cuma ada 4 kali apa 5 kali gitu. Tapi saya benar-benar memanfaatkan itu dengan baik gitu. Kayak saya waktunya sebulan waktu itu persiapan untuk interview. Dan itu saya benar maksimalin, saya bikin semua jawabannya. Saya coba jawab sendiri, walaupun gak ada yang nanya. Kayak di jalan, kamu lagi ngapain, lagi masak, lagi apa, coba pikirkan satu pertanyaan, kamu coba jawab.
Mm-mm. Untuk ngapain? Pikirkan satu pertanyaan, coba jawab. Itu melatih mulut dan otak tuh kayak sinkron gitu loh. Nggak nggak ini gitu. Terus kalau lagi nganggur, misalnya jangan terlalu banyak mock up juga gitu. Kalau lagi nganggur, Iya, nonton mock up orang itu menurut saya membantu banget gitu. Oh, ada pertanyaan aneh-aneh lagi nih. Kalau saya ditanya kayak gitu, apa ini? Background saya mau jawab apa? Gitu. Oh, kalau misalnya jadi kamu tuh belajar dari orang lain. Jadi nggak, kalau kamu mock up terlalu banyak, kamu juga akan stres ya. Maksudnya stres terus iya, ngerasa nggak ada improvement. Jadi kayak ngerasa stuck. Tapi kalau kamu belajar dari orang tuh kamu bisa, oh, lebih rileks kan menyampaikan idenya gitu. Oh, kalau saya ditanya kayak gitu saya jawab ini. Terus coba terus skrip itu perbaiki terus. Kayak 2-3 hari kau baca kayaknya ini menurut saya masih bisa dipendekin atau ini nggak jelas nih maksudnya apa gitu. Jadi setiap ditanya itu nggak muncul-muncul kayak misalnya ditanya ada kamu kok kenapa sih mau S2 sekarang? Kalau kamu ditanya kayak gitu jawab dulu jawaban kamu misalnya. Oh baik Bapak, iya. saya ada dua alasan yang membuat saya berminat atau memotivasi saya untuk S2 gitu misalnya. Yang pertama, baru jelasin. Ini nih, gap knowledge ini. Yang kedua, ini nih. Jadi nggak, interview itu udah tahu, oh ada dua alasan nih orang. Dia pasti nungguin. Apa nih? Gitu. Yang pertama apa? Oh ini. Yang kedua apa? Nah itu lebih memudahkan orang yang baca. Jadi setiap pertanyaan tuh Oke. usahakan seperti itu. Jawab dulu interviewernya. Kalau apa alasan kamu S2? Misalnya, ada dua apa alasan saya? Nah, baru jelasin satu-satu. Pertama ini. Jadi kalau ditanya seperti itu, biasakan untuk menjawab tuh secara sistematis kayak gitu. Jadi itu memudahkan interview itu mendapatkan jawaban kamu gitu. Jadi kedua, itu memudahkan kamu mengontrol omongan kamu tuh jadi lebih terkontrol dibandingkan kamu nggak ngukur. Kalau kamu bilangnya dua, berarti kan kamu fokus ngejelasin dua itu. Oh saya udah jelasin satu, masih ada satu lagi nih, jangan kebanyakan gitu. Tapi kalau kamu nggak bilang kayak gitu, "Baik, Bapak, saya tertarik banget untuk S2 karena saya ingin terus lost control akhirnya kebanyakan padahal sebenarnya masih ada lagi tuh Oke. yang gitu. Itu maksud saya teknik dalam menyampaikan jawaban itu juga disusun secara sistematis dan memudahkan kamu dan orang lain tuh dapat jawaban kamu. Oh dia ini ada dua alasan di S2, pertama karena ini tadi, kedua karena ini tadi. Itu yang saya lakukan dari ini gitu, makanya biasakan tuh jawab kayak gitu. Itu membantu kok banget itu. Dan saya belajar dari mokap-mokap saya juga dulu, nonton-nontonin orang juga. Kalau ada mockup gratis dari si Edu masuk masuk aja, kan nggak ada batasan Iya, kan. iya. Di share di grup itu, nonton orang-orang tuh. Jadi kamu ada insight baru terus gitu, kayak update terus gitu, nggak kerasa puas gitu loh dengan ini gitu. Saya nggak tahu mockup kamu sebelumnya gimana gitu. Jadi Mm-mm. seperti apa mereka bertanya ke kamu gitu. Tapi menurut saya dengan kamu dikritisi itu justru kamu belajar banyak dibandingkan kamu kayak dimanja dengan pertanyaan yang biasa-biasa aja maksudnya ya yang ada di esai gitu. Tapi dengan kamu ditanya hal-hal yang sulit, walaupun tadi tuh kesannya kan saya kayak jahat banget ya, maksudnya emang kayak gitu saya gitu. Kalau di mock up tuh saya kalau kamu nonton saya emang gitu mulu gitu. Iya. Bukan hal yang itu. Justru saya belajar dengan orang yang kayak gitu dengan saya. Dulu saya digituin juga gitu. Jadi, oh ternyata memang mental saya diuji dengan pertanyaan-pertanyaan kritis tuh. Itu menguji saya ini bener paham nggak sih dengan apa yang saya tulis? Bener paham dengan rencana saya nggak sih? Kalau saya masih gugup, berarti saya nggak paham gitu. Kalau saya masih bingung, Mm. berarti saya belum paham. Jadi memang harus ditanya kayak gitu. Terus trik dari saya, tips saya dari saya juga, eh, nanti pas sudah mau deket interview tuh, tentukan mau interviewnya di mana, tempatnya. Kalau bisa Iya. yang aman, nggak ada berisik, dan di dalam ruangan tertutup. Karena itu kan nggak boleh ada orang yang keluar masuk, bukan di ruang tamu, bukan di mana gitu. Kamu mau interview di mana nanti? Di kamar, Kak. Ya, terus kalau Iya. bisa backgroundnya tuh jangan yang tempat tidur banget gitu. Kalau bisa yang agak rapih gitu. Iya. Jadi terus pastikan juga sinyal dan segala macam tuh nggak ada kendala karena kan mereka nggak mau tahu kamu telat 10 menit ya udah selesai gitu. Iya. Jadi pastikan tempatnya, kemudian laptopnya juga kalau bisa
Kalau memang ngerasa laptop kamu ada kendala, dari sekarang cari pinjaman yang lebih oke gitu. Kalau memang ada kendala ya. Kalau nggak ada kendala, kamera, kemudian suara, dan lain-lain tuh pastikan itu udah aman gitu. Jadi nggak ada kendala lagi. Cuman kamu tinggal mikirin substansinya aja gitu. Kalau itu udah dipikirin kan udah tenang. Tempatnya, Iya. kayak appearance, penampilan itu juga menurut saya juga disiapkan lah ya. Jadi nggak ada salahnya kamu rapi-rapi, berapih banget. Kayak Mm-mm. kalau orang-orang lain mungkin sekedar-sekedar pakai batik doang. Kalau kita mau effort, kita pakai yang rapi, pakai blazer, pakai ini saya dulu begitu. Interview saya dulu pakai jas berdasi full dari atas sampai bawah. Jadi walaupun kita di dalam rumah atau di kamar atau di mana, tetap harus full sampai bawah loh. Karena ada kadang-kadang orang tuh suruh berdiri. Hmm. Jadi kalau nggak rapih cuma atasnya doang atau bawahnya pakai baju tidur kan ini banget kacau kan jadi tetap rapi full body dari awal sampai atas sampai bawah karena kamu nggak pernah tahu orang-orang tuh aneh-aneh kadang-kadang interview itu kan. Iya. Kalau saya dulu ini di hotel bahkan saya dulu nggak nggak di rumah waktu saya ke hotel terus bahkan saya disuruh keliling sampai ke toilet hotel itu beneran ada orang atau enggak itu beneran kayak gitu loh. Jadi sampai segitunya gitu. Jadi siapin. Makanya penampilan tuh menurut saya penting banget. Agak dandan dan rapih itu nggak ada salahnya. Justru menurut saya itu menunjukkan rasa hormat kamu sama interviewer, ya kan? Dengan kamu Iya. berpenampilan rapih itu kan berarti kamu menandakan kamu menghormati mereka dong gitu kan. Itu menurut saya nilai bagus. Jadi jangan meremehkan. Kayak ada orang, "Ya udahlah nggak apa-apa kita batik aja ya." Itu serah orang. Tapi kalau saya berpikirannya kita harus tunjukin kita benar-benar menghargai dan siap gitu dan profesional gitu. Salah satunya dengan penampilan kita gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, terus pastikan juga jangan hilang fokus. Kalau kamu Iya. gampang fokus, kamu buat kayak mana sih istilah gue? Kayak sticky notes gitu, kamu tempel di laptop kamu gitu kayak kamu tulis lihat Post-it, ke sini gitu. pakai post-it. Ya, kayak Iya, pakai itu tuh sticky kalau notes bisa tulis post-it. tempel di dekat kamera sini. Kayak atau di tembok tempat tempat di belakang laptopnya lihat ke sini jadi kayak oh memang susah waktu kita lagi ngomong itu kan susah ngontrol ya karena kan kita tiba-tiba ngelirik sini gitu. Nggak apa-apa tapi kalau pas kita lagi nggak ngomong kita lagi ngedengerin usahakan lihat ke kamera karena Mm-mm. itu bentuk karena kita terlihat banget di situ merhatiin atau enggaknya gitu intinya ngelihat ke arah sekitar kamera aja deh pokoknya ketika kita lagi diem tapi kalau lagi ngomong namanya itu sulit ngontrol ya kadang-kadang kan kita nyari ide Iya. gitu. Nggak apa-apa natural aja itu tapi pas kita ngomong itu fokus terus kuota ya jangan lupa isi kuota karena misalnya kalau pakai wifi atau mati lampu bahaya juga gitu jadi harus tetap ada kuota internet paling nggak 10 giga di HP Iya. biar aman gitu terus apa lagi ya udah sih sisanya adalah explore lagi dan latih jawabannya latih dengan berbicara ya bukan hanya sekedar menulis tetapi diomongin gitu entah kamu lagi jalan sehat, lagi olahraga, lagi apa, pokoknya saya dulu sampai kayak gitu. Dia jalan sehat pagi-pagi tuh nggak diem tapi kayak ngomong aja di jalan gitu. Nah, jadi pas saat saya interview, saya tuh udah nggak ada lagi pertanyaan yang saya target gitu loh, udah nggak lagi karena semuanya sudah saya Mm-mm. catat dan sudah saya jawab. Jadi nggak ada yang kosong gitu loh, kayak benar-benar nggak tahu gitu, nggak ada. Jadi kayak smooth berjalannya. Jadi kita kelihatan siap gitu. Kalau mau lolos nih ya. Karena yang saya kenal ada yang ngambil juga, dia orangnya perencanaan wilayah kota, dia konsentrasinya penginderaan jarak jauh. Mm-mm. Tapi memang dia udah bahkan dia punya sertifikasi drone. Cewek juga, Ah, iya. dia punya sertifikasi drone pengoperasian apalah pokoknya namanya itu. Terus dia Iya.
buat pemetaannya itu, Nah, drone iya, pemetaan. Iya. dia ngambil konsentrasinya itu. Jadi dia udah Wah. sinkron semuanya gitu dengan enak gitu. Nah, kamu coba dengan kamu infrastruktur dan public transportation ini tuh di mana letak pemahaman kamu seperti apa itu tunjukin gitu. Oke, sudah lagi yang Eh, ditanya. Kak, saya mau nanya. Jadi kan memang kayaknya dari yang kita lihat, karena saya kan fresh graduate ya, jadi kayak kurang gitu. Bahkan menurut saya juga kayak kalau dibandingkan kandidat-kandidat lainnya memang pengalaman kerjanya udah lebih tinggi gitu. Jadi gimana sih Kak buat nonjolin gitu, kayak biar saya lebih nggak kalah saing sama mereka yang udah banyak pengalaman kerjanya. Makanya kamu harus stick on the rule ya, stick satu hal. Mm-mm. Kamu udah nentuin kamu mau jadi akademisi, udah fokus ke situ. Oke. Tunjukkan seberapa seberapa siap kamu untuk menjadi seorang akademisi. Makanya saya selalu gali, kamu punya pengalaman apa? Kamu punya pengalaman. Nah, itu kamu gali dari sekarang. Kamu punya pengalaman. Kayaknya kan nggak mungkin sih. Kamu kan pasti punya pengalaman. Mungkin itu kekeliruan kamu aja. Kamu nggak ngisi karya tulis. Harusnya kan skripsi kamu buat kan. Oh iya. Saya itu kan bisa jadi karya tulis harusnya gitu. Jadi Mm-mm. kalau pengalaman asisten dosen misalnya itu ceritakan juga gitu. Saya pernah jadi asisten dosen dan selama menjadi asisten dosen tuh saya mendekati atau memahami bagaimana dosen saya bekerja gitu. Misalnya, bagaimana sih tanggung jawab seorang dosen itu? Ya kan? Dan tinggal Iya. pinter-pinter aja loh mengolah pengalaman kita tuh supaya terlihat meyakinkan. Nggak apa-apa terlihat meyakinkan. Walaupun aslinya kita dulu yang ngejalaninnya nggak gitu-gitu banget ya. Mm. Kan convincing ya. Convincing tuh meyakinkan gitu loh. Kuncinya ada di cara kamu nyampein. Misalnya kan kamu misalnya bilang nggak semua orang jadi dosen tuh kan nggak punya pengalaman dosen kan. Itu yang diceritain apa Iya tapi? betul. Diceritain pengalaman menulisnya. Kalau dia pengalaman konferensi, dia punya pengalaman konferensi ditulis. Kalau dia pengalaman jadi asisten, dia ceritakan. Kenapa pengalaman asisten itu penting? Kenapa hubungannya dengan dosen itu apa? Ya kamu belajar apa dari menjadi asisten? Kamu memahami sistem kerja dosen itu apa? Karena sekali kamu menggantikan posisi dosen itu, kamu mengetahui apa namanya administratif things yang kamu harus buat itu kan bisa kamu ceritakan jadi nggak hilang akal nggak itu loh kreatif aja nyampeinnya padahal sebenarnya ya biasa aja jadi asisten dosen gitu ya karena kamu juga nggak akan dituntut karena kamu fresh graduate juga ada sisi bagusnya ya namanya fresh graduate yang diceritakan ya berarti Iya. banyak dari pengalaman kuliah itu. Jadi ada sisi kelemahan dan kelebihannya gitu. Kalau kelemahannya kamu mungkin terlihat kurang nggak dibandingkan orang lain. Kelebihannya kamu menjual pengalaman kuliah kamu itu masih relate dengan sekarang. Kalau orang yang udah kerja ngejual pengalaman kuliah itu udah kurang relate karena ya udah gapnya udah jauh Udah gitu. kerja, udah jauh. Mm-mm. Jadi yang digali itu pengalaman kerjanya. Kenapa kamu butuh S2 dengan pengalaman kerja seperti ini? Kalau kamu masih enak, jadi kamu jadi dosen dengan memang belum berpunya pengalaman profesional dan kamu tertarik untuk menjadi dosen tuh kenapa? Kayak pertanyaan dasar tuh harus kamu yakini, apa sih jadi dosen? Jadi cara tergantung kamu Iya. aja nyampeinnya supaya terlihat meyakinkan aja. Walaupun aslinya kita biasa aja, cuman pinter-pinter kita hanya milih kalimat yang bagus dan meyakinkan gitu. Saya juga apa sih sama aja kayak kamu dulu juga. Pasti ragu, pasti di setiap rencana itu pasti ada keraguan, teman. Gimana caranya pas sudah sampai interview Mm-mm. itu eksekusinya harus yakin aja udah, sampein aja, yakin aja udah. Gitu. Oke. Banyak kok yang fresh graduate yang bisa lolos, jadi nggak ada penutup kemungkinan. Yang penting kamunya aja yang effortnya sejauh mana mempersiapkan diri. Kemarin juga menti kita yang dari fresh graduate malah banyak yang lolos ya. Iya, si Atik Ati, itu dia fresh Taniza, graduate baru kali. Dia ngambil Taniza, ngambil Tanizia, Angela, Vivi Angela itu sama saya sekarang di Aussie. banyak yang fresh Dia di, graduate. dia di Sydney, saya di Melbourne sekarang. Mm-mm. Mereka fresh graduate, tapi itu tadi
Atik itu bisa menjual pengalaman, mengaitkan semua pengalaman dia ke satu hal yang dia pengen tuju, dosen. Sama kayak kamu, Atik tuh mau jadi dosen. Tapi dia bisa meyakinkan, dan saya udah prediksi gitu, kamu bisa, peluangnya kamu lolos, kamu misalnya kamu bisa meyakinkan saya untuk menerima rencana kamu tuh terlihat bagus gitu. Padahal sebenarnya rencananya ya nggak yang wah-wah banget jadi dosen. Dia mau ngembangin komunitas PKM dia pernah ikut PKM di Mm-mm. kampus. Nah, PKM dia masuk pendanaan. Dan dia mau ngelanjutin itu, padahal dia bukan mahasiswa lagi. Tapi karena dia gimana caranya meyakinkan saya, terus gimana Mbak? Oh iya sekarang saya sekarang kasih ke adik tingkat saya. Oh iya sekarang itu sudah berdiri secara profesional dan saya melibatkan adik-adik tingkat saya. Kayak gitu dia jarang jalan. Jadi kayak apa ya? Kreatif dan efektif gitu kalau ngejelasin. Jadi terlihat meyakinkan. Jadi fresh graduate pun banyak yang lolos. Ya, tahun lalu itu menti saya si Atik, terus si Vivi Angela. Vivi Angela tuh ngambil accounting di Sydney. Use it. Sama Iya, Taniza di juga yang di luar negeri. Taniga dia ngambil fisika ya kalau nggak salah. Apa apa Iya, dia bisnis ya? dia dia jadi bisnis manajemen bisnis gitu, tapi dia Bisnis backgroundnya manajemen. fisik, dari backgroundnya Padahal dia fisika. backgroundnya fisika murni. Oh, Dia ngambilnya bisnis manajemen, tapi dia punya pengalaman yang jelas. Dia bekerja sebagai bekerja sebagai apa namanya kayak audit auditor di apa gitu di perusahaan ini dia. Dan dia menjual banget itu. Nah makanya kamu juga harus punya satu hal yang kamu ulik gitu dari pengalaman kamu. Nggak mungkin gitu pasti punya. iya. Oke, ada lagi. Ada lagi. Dan Good luck. kalau dari saya cukup sih Kak, kayaknya udah banyak ya koreksian general maupun sampai yang detail dan juga udah banyak hal yang saya note. Kayaknya nanti saya bakal nonton mock up-nya lagi, siapa tahu banyak yang terlewat dan jadi koreksian saya sih Kak. Dari Lampung tuh jarang tahu. Apa Kak? Dari Lampung tuh masih jarang Ya, awardee. bener. Makanya kita bangun Seeker Education sebenarnya biar lebih Tahun banyak lalu, orang Lampung ya. tahun lalu itu ada 3 dan tiga-tiganya sama saya di sini di Monash saya. Ah, Terus ada lagi Wulan Bella, dia tapi backgroundnya nggak kaleng-kaleng, dia kerja di UNHCR oh, PBB di Jakarta. Kemudian satu lagi Gesia, dia eh, tutor bahasa Inggris di English First kalau nggak salah. oh iya. Ya anak orang IF. Oh saya juga guru, saya ngajar ambil di sini. Jadi Tahun kayak kemarin tuh yang fresh graduate itu Nong Astriana, fresh graduate juga menti kita yang dari Lampung. oh iya, Nah, tapi dia dia belum dia fresh, menentukan sih. dia masih PB tapi dia apa Masih. dari Prasejahtera ya, masih PB di Jogja. Jadi udah gitu aja sih pesan saya, semoga ini membantu ya, Iya kayak Kak. membantu kamu gitu, dan jangan tersinggung, mohon maaf lahir dan batin ya, saya mau melakukan itu demi apa ya, menyadarkan sisi-sisi yang kamu nggak lihat gitu, kayak kamu Hmm. nggak sadar gitu bahwa apakah mock up kamu tidak menggali tentang itu dan kamu merasa itu fine-fine aja, tapi hari ini kamu mungkin kayak kaget dan kayak ini gue bisa ditanya begini-begini juga ternyata gitu. Jadi saya melakukan itu seranya apa ya, ya supaya kamu tahu juga gitu bahwa ada hal-hal yang menurut saya masih beresiko gitu. Dan kamu harus siapin itu. Jadi Oke, jangan tersinggung ya. iya. Saya Enggak kan kok Kak. itu besti banget tadi kayaknya. Terapi kejut Mengintimidasi. nggak apa-apa. Terapi kejut kan nanti kita juga nggak tahu ketemu sama Iya, interviewnya lebih yang kejam gimana. lagi. Yang bagaimana? Iya. Kayak kamu belum selesai ngomong udah enggak Mbak, bukan itu maksud saya gitu. Kayak gitu, ada yang kayak gitu. Saya juga gitu psikolognya. Udah panjang lebar ya, udah ngedrama, taunya di stop. Mas, bukan itu mas, maksud saya, kata dia. Weh, langsung bubar kasih. Saya pengen tahu ininya. Jadi dalam waktu singkat kayak harus, oh ya, mohon maaf ibu. Langsung mulai lagi gitu, mengulangi. Oh, mohon maaf ibu, jawabannya kayak gitu. Jadi kayak nggak pasti kamu temu siapa gitu. Jadi harus siap dengan berbagai bentuk kriteria orang tuh. Kamu harus nyoba juga gitu. Ada yang bisa lebih lebih julid dari saya gitu kan. Tapi memang kebanyakan saya begitu sih gitu Tadi dimanapun. kelihatan banget pas lagi awal-awal shock banget si Reva.
Udah Sebenarnya kan lihat sebenarnya tuh mukanya udah udah kayak mempersiapkan Judas. diri. Ya, Iya. Sebenarnya tuh udah mempersiapkan diri Kak. Maksudnya kan udah banyak juga kan masukan, tapi ketika menghadapinya langsung tetap nggak bisa Iya. kontrol gitu, kayak shocknya itu tetap kelihatan. Tapi nggak apa-apa sih, kalau bagi saya tuh bagus sih. Jadi nanti kalau ketemu yang tipe kayak kakak yang cukup julid gitu, jadi udah pernah nih ngadepin gitu. Iya, harus harus siap lah secara mentality. Karena kalau udah jadi Urdi itu tuntutannya lebih banyak lagi kuliahnya. Jadi ya memang yang dicari itu yang gitu, yang siap dengan berbagai macam bentuk dan well prepare gitu ya. Saya juga sama, saya udah melalui di masa-masa ini mock up nyari-nyariin orang, minta tolong DM random orang, apalagi dah nggak tahu lagi dulu les. Kan saya kalau kalau keluar negeri kan harus menguasai bahasa Inggris. Saya possibility di dalam bahasa Iya. Inggris itu besar banget. Jadi mau nggak mau memang harus bisa menguasai semuanya dalam bahasa Inggris juga, walaupun bahasa Indonesia juga. Mm-mm. Sama kayak kamu juga sebulan penuh saksinya baik. Saya ngapain aja selama saya ini gitu menyiapkan diri. Dan alhamdulillah itu terbayarkan gitu. Jadi nggak ada yang mengkhianati. Saya bahkan nyiapin LPDP itu setahun full. Mulai dari les bahasa Inggris, les IELTS, nulis esai itu bisa sampai esai saya tuh kayak saya hitung-hitung tuh 5 bulan. Ingat banget saya itu dari Oktober 2022 saya udah nulis esai itu. Dan itu disubmit di Februari 2023. Berapa bulan itu esai yang cuma 5 2000 tuh. bulan. Ya. Nah itu setelah itu langsung tes bakat skolastik. Belajar sebulan Mm-mm. full selama ingat banget saya itu bulan puasa tahun 2023 tahun lalu. Tiap malam ngerjain soal pulang kerja sore jam 6 ketemu temen Mbak Eka ada orang ini belajar sampai jam 10 jam 11 malam tiap hari no skip beneran beneran tiap hari udah itu lolos dapat waktu sebulan buat mock up buat persiapan interview maksudnya udah nyiapin draft pertanyaan nontonin orang mock up di mana-mana coba coba mock up juga dapatlah kesempatan mock up kayaknya 4 kali atau 5 kali gitu saya mock up terus udah itu nontonin orang latihan sendiri karena udah puasa lebaran waktu itu nggak ada kesempatan lagi mock up itu jadi latihan sendiri ya itu terbayar gitu jadi memang begitu ceritanya gitu memang kebanyakan orang yang lolos juga gitu memang nggak Jus- ada yang nggak santuy-santuy itu jarang terjadi gitu. Justru menti kita juga ada tuh yang dia spend money-nya itu lebih dari 25 juta. Iya. Lebih dari 25 juta untuk IELTS dan juga untuk LPDP. Jadi semua mock up dia ada. Dan dia nggak tanggung-tanggung. Pokoknya kata dia, ya kadang suka heran sama orang-orang yang memang mau berjuang untuk LPDP tapi enggan untuk ngeluarin apa yang harus Iya. dikeluarin, misalkan ngeluarin uang. Padahal yang diterima itu kan lebih banyak. Dia di sekolah, ibaratnya gue nih mau disekolahin 2M nih sama negara. Masa gue mau ngeluarin segitu susah gitu. Kayak gitu, Iya, itu effort tadi ya. sampai segitunya effortnya gitu kan. Karena ya itu tadi, timbal baliknya ketika kita sudah Dapat mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita keluarkan kesempatannya tuh luar gak ada biasa apa-apanya. opportunity-nya luar biasa gitu di sini Benar. saya sebulan di Australia ini dikasih uang sekitar 30 juta kali 2 tahun udah berapa itu belum lagi uang kuliah saya sekitar 800 juta di sini. Apa nggak 2 miliar lebih? Untuk mewartikan diri saya ini senilai segitu itu gimana gitu. Ya itu. Jadi jangan sampai nggak tahu kayak tuition fee kamu juga jangan sampai nggak tahu berapa Mbak SPP di Iya, TB gitu. iya. Tuh kayak gitu-gitu jangan sampai nggak tahu informasi-informasi dasar itu. Jangan sampai Sama nggak yang tahu. sama yang kemarin disebut itu kan, kemarin juga sempet ini ada nih nyebut ya kalau misalnya saya nggak dapat LPDP saya bakalan Oh iya, daftar uang mandiri dan daftar pakai uang uang orang tua mandiri. saya. Jangan jangan sebut itu, kayaknya udah kayak itu, ah ya Iya. udah ngapain kamu daftar beasiswa, udah So, kalau gitu. dicoret, bayar aja sendiri. Nanti yang ada begitu. Oh, menonton itu ya? Enggak, itu waktu sama Mbak Zeta yang pertama. Itu yang Oh, pertama oh saya Mbak Zeta ngomong dia kayak menonton jawab gitu. ya? jawabnya begitu dia. Oh, ya udah. Ya udah Mbak, pasti dia langsung, oh ya udah Mbak daftar sendiri aja. Kalau saya pasti, ya udah kalau gitu ngapain Mbak buang-buang waktu di sini langsung aja daftar. Kayak gitu pasti. Ya, Mana Tapi itu. sekarang letak udah sih? nggak bakal disebutin. Ya, bahaya. Ya Ya ada udah, lagi nggak Kak? Oh, dari saya Pak, cukup ini sih Kak, sudah udah. jam
9 lewat. Oh, di sana udah malam. Udah Sini kita baru malam. maghrib. Iya, Oke, Kak Reva cukup ya. Oke, cukup. semoga bisa Semoga membantu. membantu ya. Sampai ketemu lagi. Nggak tahu Amin. ketemunya kapan di Lampung atau di mana ya. Mohon diingat-ingat aja wajah-wajah ini. Coba kita nggak pernah Iya, tahu ya kan. Tah kamu jadi wardi juga, saya udah jadi wardi dan kita nggak tahu ada kerja Amin. sama apa di masa depan, kita nggak pernah tahu. Semoga meninggalkan kesan yang baik dan bermanfaat. amin. Oke, kalau gitu Amin. thank you ya Kak Reva. Ini aku Thank stop you. recordingnya ya. Ya. Oke, Bye-bye. Selamat lembur-lembur lah dikit. Nggak apa-apa. Iya. Untuk latihan Oke, sendiri. terima kasih.